عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, begitu banyak, kemudian engkau meminta ampun kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, yang mana Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keterangan dalam hadis ini yang paling menonjol yakni dalam kata wala ubali, yang artinya aku tidak peduli. Ini bermaksud bahwa Allah SWT tidak peduli atau tidak memandang seberapa banyaknya dosamu. Ampunan dosa datang karena 3 sebab, yakni yang pertama doa dan berharap, yang kedua istighfar, dan yang ketiga tauhid. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, doa dan berharap. Doa yang diijabah akan terkabul apabila syarat dan doa tersebut tidak mencegahnya doa untuk terkabul. Syarat terkabulnya doa itu ada 4. Yang pertama, hadirnya hati. Yang kedua, sangat berharap diijabah oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, doa tersebut harus diminta dengan tegas. Maksudnya itu bukan marah-marah atau berbicara lantang. Namun, tidak boleh seseorang itu mengatakan dalam doanya. Contoh, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir itu, tidak boleh tergesa-gesa dan akhirnya putus asa dalam berdoa karena tak kunjung doa tersebut terkabul. Karena kasih sayang Allah, doa itu bisa terwujud dalam 5 bentuk, yakni yang pertama, terkabul seperti yang diminta, dan yang kedua, diganti dengannya lebih baik, dan yang ketiga, terhindarkan dari kejelekan, yang keempat, menjadi simpanan di akhirat, dan yang terakhir, dengan diberi ampunan oleh Allah SWT atas dosa. Dan maghfirah yang kedua yaitu beristighfar. Istighfar artinya meminta ampun atau maghfirah. Walaupun dosa kita begitu banyak sampai menjunjung tinggi ke langit, Allah tetap akan mengampuni dosa kita. Dalam dalil juga sering disebutkan bahwa istighfar itu disandingkan dengan taubat. Istighfar berarti meminta ampun lewat lisan, sedangkan taubat artinya melepaskan hati dan anggota badan dari dosa. Adapun jika seseorang beristighfar dengan lisannya, namun dosa masih terus berlanjut, istighfar itu hanyalah menjadi doa, dan bisa jadi doa itu dikabulkan dan bisa jadi doa tersebut ditolak. Karena dosa masih terus berlanjut, itulah yang menjadi penghalang doa dalam istighfar tadi. Nah, jadi istighfar yang paling afdol itu apa? Istighfar yang paling afdol adalah istighfar yang diikuti dengan tidak terus-menerus berbuat dosa. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, yang artinya taubat yang tulus atau taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dan yang ketiga, tauhid sebab terbesar mendapatkan maghfirah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Sebagian ulama berkata,
Ahli tauhid tidak dilemparkan di neraka seperti orang kafir. Yang melemparkan ahli tauhid pun tidak seperti yang melemparkan orang kafir. Ahli tauhid tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jika semakin sempurna tauhid seorang hamba, ia akan mendapatkan ampunan seluruhnya. Sama sekali ia tidak akan masuk ke dalam neraka. Hal ini dengan catatan ia memenuhi syarat sebagai ahli tauhid dengan lisan dan anggota badannya, atau dengan hati dan lisannya ketika meninggal dunia. Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam 2417. Faidah dari hadis Anas bin Malik ini adalah: yang pertama, luasnya karunia Allah dan ampunannya walau dosa hambanya begitu banyak. Dan yang kedua, manusia tidaklah maksum. Manusia itu pasti berbuat salah dan tidak luput dari dosa. Maka apabila kita telah berbuat dosa, bersegeralah untuk taubat agar dihapus kesalahannya oleh Allah SWT. Keutamaan tauhidnya luar biasa, karena siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.